Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmiati dari NIM C1F018040, Program Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu segala suatu aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam, dasar untuk menentukan hukum Islam atau dalil utama fikih. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam tatanan hukum Islam. Setiap hukum Islam wajib bersumber darinya karena ia merupakan kalam ilahi. Al-Quran ialah sumber utama serta pertama dalam pengambilan hukum, sebab Al-Quran merupakan perkataan Allah yang ialah petunjuk kepada umat manusia serta diharuskan untuk berpegang kepada Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat, sebagai furqan yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk, sebagai tibyan atau mubin yang berarti penjelasan atau menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah, sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan keselamatan. As-Sunnah. As-Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup. Memberikan fungsi penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Berikutnya yaitu ijma, yaitu kesepakatan dan yang sepakat adalah semua ulama mujtahid yang memenuhi syarat berlaku pada suatu masa tertentu sesudah Rasulullah wafat. Fungsi ijma. Ijma berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah diberikan kepada mereka yang berijma, sehingga kedudukan dan fungsi ijma itu bersifat mandiri. Berikutnya yaitu qiyas, adalah sesuatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran maupun di Sunnah. Fungsi qiyas yaitu memberikan petunjuk yang lengkap tentang hukum segala peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, baik peristiwa tersebut sudah terjadi maupun belum terjadi. Mukjizat Al-Quran. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran yaitu keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab, kesempurnaan syariat yang dibawanya yang mengungguli semua syariat atau aturan-aturan lainnya, kenyataan kebenaran hasil penemuan dimiliki ilmu pengetahuan, terpenuhnya setiap janji atau ancaman yang diberitakan Al-Quran, dapat memenuhi kebutuhan manusia, dapat memberikan pengaruh yang mendalam dan besar pada hati para pengikut dan musuh-musuhnya. Susunan kalimat dan gaya bahasanya terpelihara dari paradoksi dan kerancuan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.